Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Bu Fitri berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, seperti biasa, bertemu kembali dengan Bu Fitri. Kita pada pembelajaran fikih bab 2 tentang khitan. Nah, anak-anak sudah buka bukunya. Namun sebelum kita belajar tentang materi khitan bab 2, anak-anak silahkan berpakaian rapi, terus kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. Karena adab-adab doa ini sangat penting sekali anak-anak, adab-adab sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari itu bisa kita terima dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, bagaimana anak-anak setelah berdoa tadi? Insya Allah anak-anak semakin siap untuk melaksanakan dan mengikuti pembelajaran fikih bersama Bu Fitri pada hari ini. Nah, silahkan anak-anak buka buku fikih pada halaman 23 tentang bab khitan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, diharapkan setelah belajar ini nanti, belajar tentang khitan, anak-anak bisa menjelaskan pengertian khitan. Nah, insya Allah ini minggu yang lalu sudah kita singgung ya, tentang pengertian khitan. Terus kemudian yang kedua, dengan belajar khitan ini nanti, anak-anak bisa mengetahui hukum daripada khitan itu sendiri. Terus yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan waktu-waktu yang dilakukan pada saat khitan. Dan yang keempat, dengan belajar ini nanti, anak-anak bisa mengetahui pentingnya berkhitan. Nah, anak-anak sudah fokus pada 4 poin tadi ya. Semoga dengan belajar ini nanti, tujuan dari belajar ini bisa tercapai dan bisa anak-anak ambil dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah pengertian khitan. Nah, ini tinggal mengulang ya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang pengertian khitan. Ibu hanya mengulang kembali. Kalau anak-anak sudah berkhitan atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan sunatan, ya kan? Kemarin sudah juga Ibu tugaskan, ternyata alhamdulillah anak-anak kelas 5 yang laki-lakinya semuanya sudah dikhitan. Nah, khitan itu dalam bahasa Arab itu khotana yang artinya memotong. Anak-anak pasti tahu nih yang laki-laki ya, bagian mana yang dipotong ya ketika khitan. Silakan flashback pada waktu kecil dulu ya, ada yang masih berusia 6 tahun, ada yang pas usia 7 tahun di khitannya, Masya Allah. Nah, anak-anak seperti yang Bu Fitri bahas pada minggu yang lalu, bahwa khitan ini ditetapkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini zamannya Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad? Ya, betul sekali. Sekarang adalah zamannya Nabi Muhammad. Namun khitan itu tetap diwajibkan untuk dilaksanakan. Nah, anak-anak, kenapa sampai khitan itu harus dilaksanakan? Nah, ini ada kaitannya dengan hukum khitan itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa ternyata ketika anak-anak melaksanakan khitan, aurat anak-anak terbuka tidak? Terbuka. Padahal sebetulnya membuka aurat itu hukumnya dosa. Tapi karena saking wajibnya khitan ini, sehingga sesuatu yang tadi dosa diperbolehkan dilakukan untuk apa? Menunaikan kewajiban yang lain, yaitu apa? Khitan itu tadi. Terus kemudian anak-anak,
dengan berkhitan tadi artinya ini adalah salah satu pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Nah, anak-anak, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak melaksanakan khitan. Khitan itu hanya ada pada orang-orang Muslim. Terus yang kemudian, karena orang yang tidak melaksanakan khitan tadi itu ada dalilnya, itu tidak akan sah menjadi imam, dan kemudian ibadah-ibadahnya tidak akan diterima seperti ibadah sholat. Bahaya enggak kalau misalnya kita sudah capek-capek ya melaksanakan sholat, ternyata karena enggak mau dikhitan udah balik, sholatnya tidak diterima, jadi percuma. Nah, bagi anak-anak yang belum, ayo silahkan dikhitan. Yang mungkin selama ini takut, misalnya ada abangnya misalnya ya, takut nggak mau dikhitan, nanti takut sakit, maka sampaikan bahwa ternyata hukum khitan itu adalah wajib. Dan saking wajibnya hukum khitan ini, sampai ibadah yang lain seperti sholat itu tidak akan sah apabila orang tersebut tidak dikhitan. Dan kemudian apabila ada orang-orang yang di luar Islam itu akan masuk Islam atau disebut dengan mu'alaf, maka dia juga harus melaksanakan khitan. Karena kenapa? Nanti dia akan kena hukum syarak terkait kewajiban-kewajiban yang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam. Nah, selanjutnya anak-anak sampai di sini sudah memahami. Ibu akan lanjutkan tentang waktu khitan. Ya, bisa dilihat ya, waktu khitan. Nah, waktu khitan ini anak-anak ternyata ada dua. Yang pertama, waktu wajib. Nah, seperti apa ya waktu wajib? Anak-anak masih ingat tidak? Wajib itu artinya apa? Ya, betul sekali. Wajib artinya apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Namun apabila tidak kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, kapan khitan ini akan menjadi hukumnya wajib dilaksanakan? Ternyata wajibnya khitan ini dilaksanakan ketika seseorang laki-laki itu sudah memasuki usia baligh. Karena tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa apabila seseorang itu sudah memasuki usia baligh, maka dia sudah dibebani taklif hukum. Setiap hukum-hukum syara itu harus dilaksanakan. Sementara seperti sholat itu tidak akan sah apabila seseorang itu tidak melaksanakan khitan. Jadi kalau misalnya ada pamannya yang udah besar belum dikhitan, itu wajib hukumnya. Apabila belum, maka dia akan berdosa. Nah, biasanya anak-anak itu mulai baligh kalau laki-laki itu umur 15 tahun. Jadi lakukanlah khitan itu sebelum usia 15 tahun. Kalau sudah itu nanti anak-anak akan berdosa. Paham sampai di sini anak-anak hukum wajib? Terus kemudian yang kedua, waktu sunnah. Nah, anak-anak masih ingat hukum sunnah itu seperti apa? Ya, betul, bahwa sunnah itu ketika kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita tidak laksanakan, kita juga tidak berdosa. Tapi rugi nggak kalau nggak dapat pahala? Rugi. Berarti selama waktu sunnah ini bisa kita laksanakan, hayo kita laksanakan agar kita mendapatkan pahala sunnah. Masya Allah. Nah, anak-anak, waktu sunnah ini dilakukan itu ketika anak-anak belum memasuki usia baligh. Nah, waktu sunnah itu dimulai sejak seorang bayi yang dilahirkan itu berusia 7 hari. Atau kalau misalnya ada kendala belum bisa melaksanakan pada usia 7 hari, orang tuanya bisa dilaksanakan pada usia bayi 40 hari. Namun ternyata belum bisa juga selama 40 hari itu dikhitan. Nggak apa-apa, masih bisa mendapatkan waktu sunnah dan pahala sunnahnya pada usia 7 tahun. Nah, jadi batas maksimal kita mendapatkan waktu sunnah dan pahala sunnah dan khitan itu apabila anak-anak sudah berusia 7 tahun ya. Karena kenapa?
dalam Islam itu anak-anak yang sudah usianya 7 tahun itu sudah harus diajarkan untuk melaksanakan hukum-hukum fardu ya, seperti sholat, puasa, belajar mengaji dan lain sebagainya. Itu sudah harus mulai teratur. Anak-anak juga harus mulai sholat 5 waktu ketika usia 7 tahun. Sekarang anak kelas 5 usianya berapa? Nah iya, ada yang 8 tahun, ada yang 9, bahkan ada yang sudah usianya 10 tahun. Artinya anak-anak sudah harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak ada lagi alasan, Bu Fitri aku belum sholat subuh. Karena kalau sholat subuh itu kan pagi-pagi aku masih ngantuk. Nggak ada alasan lagi. Karena syariat Islam itu usia 7 tahun itu sudah harus mulai diajarkan sholat 5 waktu itu sesuai dengan waktunya. Nah anak-anak, kemarin ketika Ibu Fitri tugaskan, alhamdulillah ternyata rata-rata anak kelas 5 SD itu melaksanakan hitannya itu pada usia 6 tahun dan 7 tahun. Artinya anak-anak mendapatkan pahala sunnah karena melaksanakan hitan itu pada waktu-waktu yang disunahkan. Nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bu Fitri rasa sudah sangat jelas ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak boleh japri langsung Bu Fitri ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang hitan, mengenai hukum hitan dan waktu hitan. Bila itu